masuk ke definisi asimtot. Sebenarnya asimtot itu apa sih? Jadi, asimtot itu merupakan garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingga. Biasanya disebut juga dengan dua garis sejajar yang berdampingan namun tidak akan bisa bertemu atau berpotongan. Ya. Kemudian kita masuk ke macam-macam asimtot. Jadi, asimtot itu terbagi menjadi sebenarnya tiga. Tapi yang kita bahas hanya dua, yaitu datar dengan tegak. Yang satunya tadi itu miring. Tapi kita bahas dua. Bedanya datar dengan tegak itu apa? Jadi, asimtot datar itu, dia garis lurus bersejajaran dengan sumbu X. Tapi, kalau asimtot tegak, dia garis lurus dan bersejajaran dengan sumbu Y. Asimtot miring tidak memotong sumbu Y maupun sumbu X. Penyelesaian asimtot miring dengan polinomial. Contohnya, asimtot miring dari kurva 2x ditambah x ditambah 2 dibagi dengan x dikurang 1. Kita lakukan pembagian 2x kuadrat ditambah x ditambah 2 dibagi dengan x dikurang 1. 2x kuadrat dibagi dengan x adalah 2x. 2x dikali dengan x adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali min 1 menjadi min 2x. Kita kurang jadi 3x ditambah 2. 3x dibagi dengan x adalah 3. 3 dikali x, 3x. 3 dikali min 1 adalah min 3. Kita kurang hasilnya adalah 5. Ini adalah sisa. Jadi, Y sama dengan 2x ditambah 3 ditambah sisanya 5 per x min 1. Ketika kurva menuju tak hingga, maka ini akan berubah menjadi 0. Jadi, asimtot miring adalah kurva yang menuju tak hingga menjadi Y sama dengan 2x ditambah 3. Berikan fungsi hx sama dengan fx per gx. Untuk mencari asimtot tegak, untuk tegak itulah adalah dengan mengubah penyebut menjadi 0. Dan penyebut di sini adalah gx. Jadi gx sama dengan 0. Sementara untuk yang datar itu dengan menggunakan x menuju tak hingga atau x menuju negatif tak terhingga. Jika terdapat suatu soal yang di mana ada pangkat terbesar dari variabel x, maka penyelesaian adalah dengan membagi koefisien dari variabel pangkat terbesar untuk pembilang dengan koefisien dan variabel pangkat terbesar untuk penyebut. Contoh adalah tak hingga x menuju tak hingga x kurang 1 x per x kurang 3. Di sini nilai variabelnya setara, itu 1 dengan 1, jadi 1 per 1 kita dapat 1. Untuk contoh lain dengan dimana variabelnya nilainya tidak sama adalah contoh kedua, dimana 2x pangkat 2 dan x pangkat 2. Di sini ini 2 dan ini 1, jadi 2 bagi 1 2. Sementara kasus lain adalah sebagai berikut, di mana pangkat penyebut lebih besar daripada pangkat pembilang. Jika terjadi begitu, maka hasilnya adalah 0. Sementara kalau terbalik, di mana pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, maka hasilnya adalah tak terhingga. Selanjutnya adalah asimtot dari fungsi trigonometri. Suatu fungsi trigonometri dapat pula mempunyai asimtot, baik itu asimtot datar maupun asimtot tegak. Yang pertama adalah asimtot datar. Untuk menentukan suatu nilai asimtot datar, kita harus kembali mengingat mengenai materi limit tak hingga, yaitu hasil dari limit tak hingga fungsi trigonometri merupakan hasil asimtot datar dari fungsi trigonometri itu sendiri. Maksudnya, yaitu adalah hasil dari limit tak hingga fungsi trigonometri itu merupakan hasil asimtot datarnya.
Misalnya diberikan sebuah fungsi yaitu y sama dengan fx dan fx merupakan fungsi trigonometri. Nah, untuk mencari asintot datarnya maka kita harus mencari limit tak hingga dari fungsi tersebut. Bisa menggunakan pemisalan sehingga hasilnya adalah y sama dengan limit x menuju tak hingga fx. Yang kedua adalah asintot tegak fungsi trigonometri. Asintot tegak fungsi trigonometri memiliki dua cara. Yang pertama adalah penyebutnya sama dengan 0. Misalkan fungsinya adalah y sama dengan fx sama dengan tan x. Asintot tegaknya adalah minus 90, 90 derajat, 270 derajat, dan seterusnya seperti pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar grafik asintot tegak. Diperoleh dari y sama dengan tan x dan tan x merupakan sin x per cos x. Seperti yang kita ketahui, penyebutnya adalah sama dengan 0. Dan seperti gambar di samping, cos x merupakan penyebut, sehingga cos x adalah sama dengan 0. Sehingga diperoleh asintot tegaknya adalah x sama dengan minus 90, yaitu minus pi per 2, x sama dengan 90 derajat, yaitu pi per 2, x 270 derajat adalah 3pi per 2, dan seterusnya jika fungsi y sama dengan tan x tidak memiliki batas interval. Cara yang kedua yaitu menggunakan persamaan trigonometri, yaitu sin x sama dengan sin alfa, x1 sama dengan alfa ditambah k dikali 360, x2 sama dengan 180 dikurang alfa ditambah k dikali 360, cos x sama dengan cos y, x1 dan x2 plus minus alfa ditambah k dikali 360, tan x sama dengan tan alfa, x sama dengan alfa ditambah k dikali 180. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang soal asintot datar dan tegak fungsi aljabar yang pertama. Yang kedua, soal asintot datar dan tegak trigonometri. Nah, untuk yang kali ini aku bakal ngejelasin tentang asintot datar untuk yang fungsi aljabar. Nah, di sini ada soal tentukan persamaan asintot datar dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 1 per atau dibagi x pangkat 3 ditambah 10. Oke teman-teman, jadi syaratnya yang pertama adalah jika limit x menuju tak hingga fx sama dengan c, garis y sama dengan c adalah asintot datar dari grafik fungsi fx. Yang kedua, jika limit x menuju min tak hingga fx sama dengan c, maka garis y sama dengan c adalah asintot datar dari grafik fungsi fx. Mana grafiknya? Ini grafiknya. Misalnya ya teman-teman, maaf kalau jelek gambarnya. Oke, mana sih yang asintot datar? Ini ya teman-teman, yang dia mendatar. Ini yang putus-putus garis biru. Nah, kalau yang tegak, dia lurus tegak ini. Itu namanya asintot tegak garis X. Ingat kalau datar garis Y, kalau tegak garis X. Oke, kita kembali ke soal. Y sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 tambah 1. Itu pembilang ya teman-teman. Ingat itu pembilang. Di atas selalu pembilang. Yang di bawah x pangkat 3 tambah 10 itu penyebut. Yang di bawah penyebut. Jangan yang di atas penyebut, yang di bawah pembilang. Itu terbalik ya teman-teman. Nah, kalau misalnya pangkat tertinggi di pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi di penyebut teman-teman, misalnya sama-sama pangkat 3 nih kan, maka hasilnya 1/1 sama dengan 1 teman-teman. Nah, tetapi jika pangkat tertinggi di pembilang itu lebih besar daripada pangkat tertinggi di penyebut, misalnya 3, terus ini teman-teman 2, berarti nanti hasilnya tak hingga teman-teman. Dan sebaliknya, jika pangkat tertinggi di pembilang itu lebih kecil daripada pangkat tertinggi di penyebut, misalnya ini 1, ini 2, pangkat 1, x pangkat 1, x pangkat 2, maka hasilnya 0 teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ada asintot tegak. Di sini ada soal asintot vertikal dari fungsi fx, 2x dikurang 8 per atau dibagi x kuadrat dikurang 7x tambah 12. Nah, ingat kalau di asintot tegak atau asintot vertikal, penyebut yang di bawah ini teman-teman, persamaan di bawah itu dia sama dengan ke 0 atau pembuat penyebut sama dengan ke 0 ataupun pembuat 0. Maka yang kita tulis hanya persamaan yang di bawah. Nih, x kuadrat dikurang 7x tambah 12. Nah, kita faktorkan teman-teman. Ini jadi x dikurang berapa? 3. Nah, di sini x dikurang 4. Maka x sama dengan 3, x sama dengan 4. Maka asintot tegak x sama dengan 3 dan x sama dengan 4. Ini dia teman-teman. Seperti itu teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita masuk ke soal asintot datar dan tegak trigonometri atau soal asintot datar dan tegak fungsi trigonometri. Oke, yang pertama ada asintot datar.
Berikut soalnya, tentukan persamaan asimptot datar fungsi trigonometri fx, x dikalikan x. Nah, untuk di asimptot datar, kita boleh menggunakan limit x menuju tak hingga teman-teman untuk fungsi trigonometri, untuk mempermudahkan kita mengerjakan soalnya. Nah, ini kan ada 1/x ya teman-teman. Nah, cara yang mudahnya kita pakai permisalan aja biar nggak pusing. Misalnya kita buat P itu 1/x, maka x-nya berapa teman-teman? 1/p, benar sekali. Nah, maka untuk limit x menuju tak hingganya lagi seperti ini teman-teman. Jadi limit x menuju tak hingga, maka p-nya menuju 0. Maka kita pakai limit p menuju 0, masukkan soal awalnya x dikali tan 1/x teman-teman. Maka limit p menuju 0, ada rambut. Maaf ya teman-teman, mengganggu sekali. Jadi x-nya berapa tadi? 1/p dikali tan 1/x nya berapa? Nih, jadi tan p. Bener ya teman-teman? Bener ya. Jadi ini kita menggunakan apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Menggunakan teorema dasar trigono. Nah, karena dia tan berarti limit x menuju 0 tan, kita permudah aja ya, jadi tan x per x itu sama dengan 1. Berarti tan p per p 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 1 gitu. Kemudian teman-teman ada asimptot tegak. Di sini soal bukan asimptot tegak dari fx cos x per atau dibagi 2 cos x dikurang 1 untuk interval atau rentangnya x lebih besar sama dengan 0, x lebih besar sama dengan 2v. Itu sama dengan 360 derajat teman-teman. Kalau ini dalam bentuk radian intervalnya atau rentangnya. Maka kalau untuk tegak berarti penyebutnya sama dengan kan 0. 2 cos x dikurang 1 sama dengan 0. Maka 2 cos x sama dengan 1. Maka cos x sama dengan setengah. Nah, cos x itu sama dengan cos 60 ya teman-teman. Oke. Kemudian ini berarti kalau kita buat radian, karena intervalnya atau rentangnya radian, maka kita buat jadi V per 3. V itu kan 180 ya teman-teman, per 3 berarti 60 derajat. Oke, ini teman-teman, kalau misalnya ada untuk rumus ini theta atau boleh alfa atau boleh seperti ini lambangnya, jadi alfa ditambah k dikali 2v, ini untuk cos x sama dengan ini teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk sin itu bisa pakai 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 2v, dan untuk tan itu dia pakai alfa ditambah k dikali 180 derajat. Oke teman-teman, di sini ada cos x sama dengan cos 60 derajat sama dengan V per 3. Ini dalam bentuk radian. Maka cos x sama dengan plus minus V per 3 ditambah K dikali 2V. 2V ini 360 derajat ya teman-teman. Berarti kalau untuk tan tadi V sama dengan 180 derajat. Nah, kita buat pakai dulu yang positif teman-teman. Yang positif. Maka cos x positif V per 3 ditambah K dikali 2V. Kita misalkan K itu 0. Maka positif V per 3 ditambah 0 dikali 2V ini kan jadi 0 semua ya teman-teman. Jadi V per 3 60 derajat, maka memenuhi. Nah, untuk kita masukkan dulu K sama dengan 1 positif V per 3. Ini kan hasilnya V per 3 ditambah 360 derajat. Ini tidak memenuhi teman-teman, karena ini hasilnya besar. Ini ada rambut. Ini kan jadi 60 derajat ditambah 360 derajat nih. Jadi berapa tuh? 420 derajat. Tidak sesuai dengan rentang tadi ya teman-teman, yang cuma batasnya cuma sampai 360 derajat, tidak memenuhi. Nah, coba kita buat untuk K sama dengan 1 untuk yang negatif V per 3 ditambah, masukkan K nya 1 dikali 1000 derajat, maka V per 3 ditambah 360 derajat, maka negatif 60 derajat ditambah 360 derajat itu 300 derajat.
Ini memenuhi teman-teman. Hasilnya asimtot tegaknya X sama dengan pi per 3 sama dengan 60 derajat dan X 5 pi per 3 sama dengan 300 derajat.